Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natalia Welafubun. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan pendidikan. Filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dan saling memengaruhi. Filsafat ilmu membantu pendidikan memiliki dasar pemikiran yang jelas, sedangkan pendidikan menjadi sarana penerapan dan pengembangan nilai-nilai keilmuan dalam kehidupan manusia. Hubungan ini bersifat timbal balik karena keduanya sama-sama bertujuan mengembangkan manusia melalui pengetahuan yang benar, bermakna, dan bernilai. Kita masuk yang pertama, yaitu peran filsafat ilmu dalam mengawasi dan memperkuat ilmu pendidikan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai landasan kritis untuk menilai apakah ilmu pendidikan benar-benar ilmiah, rasional, dan bermanfaat. Melalui kajian filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya dipahami sebagai kegiatan mengajar, tetapi juga sebagai disiplin ilmu yang memiliki objek, metode, dan tujuan yang jelas. Jadi filsafat ilmu itu membantu yang pertama menentukan hakikat pendidikan dan manusia sebagai subjek pendidikan. Lalu yang kedua menguji kebenaran teori, metode, dan pendekatan pembelajarannya. Yang ketiga mengarahkan pendidikan agar tidak hanya mengejar pengetahuan tetapi juga nilai moral dan kemanusiaan. Lalu yang keempat menghindari pendidikan dari praktik yang tidak ilmiah atau sekedar mengikuti tren. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat eksistensi ilmu pendidikan dengan tetap berkembang secara logis, sistematis, dan bertanggung jawab. Yang kedua, ada pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai turut mendukung perkembangan filsafat ilmu karena pendidikan menjadi tempat penerapan pemikiran filosofis dalam kehidupan nyata. Melalui proses pendidikan, manusia belajar berpikir kritis, relatif, kreatif, dan terbuka terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Pendidikan juga menanamkan budaya ilmiah dan sikap mencari kebenaran, membentuk generasi yang mampu mengembangkan ilmu secara etis, menjadi media penyebaran pemikiran filsafat ilmu kepada masyarakat, mendorong lahirnya pertanyaan dan persoalan baru yang kemudian dikaji secara filosofis. Artinya, tanpa pendidikan yang baik, perkembangan filsafat ilmu akan terhambat karena tidak ada ruangan untuk mengembangkan tradisi berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga, ada filsafat ilmu sebagai pisau analisis dalam pendidikan. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena digunakan untuk membedah dan memahami persoalan pendidikan secara mendalam melalui 3 aspek utama, yaitu yang dulu kita pernah bahas, yaitu ontologi. Ontologi ini membahas tentang hakikat atau apa dalam pendidikan. Pertanyaan ontologis misalnya, apa hakikat pendidikan? Siapa manusia yang dididik? Apa tujuan sebenarnya dari proses belajar? Lalu epistemologi. Epistemologi membahas cara memperoleh pengetahuan dalam pendidikan. Fokusnya kepada bagaimana proses belajar yang benar, metode apa yang efektif digunakan, bagaimana kebenaran ilmu pendidikan diuji. Aksiologi membahas nilai manfaat pendidikan. Pertanyaannya meliputi untuk apa pendidikan dilakukan, nilai moral apa yang harus dikembangkan, apakah pendidikan memberi manfaat bagi masyarakat. Melalui ketiga pendekatan tersebut, filsafat ilmu membantu menemukan akar masalah pendidikan sekaligus memberikan arah pemecahannya. Yang keempat, kita masuk ke contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan. Jadi, penerapan filsafat ilmu ini dapat ditemukan dalam berbagai praktik pendidikan antara lainnya, yaitu dalam kebijakan pendidikan. Jadi, di dalam kebijakan pendidikan ini, pemerintah menyusun kebijakan pendidikan berdasarkan tujuan membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan juga berakhlak. Hal ini menunjukkan adanya pertimbangan aksiologi dalam pendidikan. Lalu, kita dalam kurikulum. Kurikulum tidak hanya berisi materi pelajaran, tetapi juga pengembangan karakter, kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis. Ini merupakan hasil pemikiran filosofis tentang tujuan pendidikan manusia. Lalu ada lagi yang dalam proses pembelajaran. Guru menggunakan metode diskusi, penelitian, dan pemecahan masalah agar siswa aktif berpikir dan menemukan pengetahuan sendiri. Pendekatan ini berkaitan dengan epistemologi pendidikan. Lalu dalam evaluasi pendidikan, penilaian tidak hanya berdasarkan nilai akademik, tetapi juga sikap, keterampilan, dan etika peserta didik. Hal ini menunjukkan pentingnya aspek aksiologi dalam pendidikan.
Jadi kesimpulannya, filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir yang kritis, ilmiah, dan bernilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan dan menerapkan pemikiran filsafat ilmu dalam kehidupan. Oleh karena itu, keberadaan filsafat ilmu sangat penting untuk membantu pendidikan berkembang secara ilmiah, manusiawi, dan bermakna bagi masyarakat.